Solana Foundation berinvestasi di FTX, menyimpan jutaan rupiah di Sam Bankman-Fried Linked Cryptos on Exchange. Welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Ladies and gentlemen, ya, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, pastikan diri Anda terlibat bersama kami di tim Crypto Daily Indonesia agar Anda selalu mendapatkan berita-berita terbaru apa yang terjadi di lingkup kripto. Maka dari itu, pastikan diri Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Informasi sekilas bahwa channel YouTube Crypto Daily Indonesia kami baru membuatnya di tanggal 7 September di 2022 ini. Maka dari itu kami butuh bantuan Anda agar memberi kemanfaatan kepada seluruh masyarakat Indonesia walaupun luar masyarakat Indonesia, teman-teman. Baik teman-teman semua, saya akan kembali mengupdatekan kepada Anda pembaruan hari ini, fakta-fakta menarik tentang neraca FTX yang runtuh. Kemudian juga fakta ya, Solana Foundation ya, investasi mereka berapa di FTX, yang mereka investasikan di ftx.com, karena Solana dan FTX memiliki ikatan yang erat, teman-teman. Makanya kenapa di beberapa hari terakhir akibat daripada runtuhnya FTX, kemudian Solana pun juga mengalami keruntuhan harga, mengalami penurunan karena protokol daripada Solana ya didukung besar oleh exchange FTX. Baik, kita akan melihat dulu pergerakan terbaru dari global market cap. Global market cap mengalami kembali kenaikan ya. Kemarin saya pantau ya, saya membuat video di malam hari, kemudian di pagi hari ini ya, semenjak video ini dibuat, kembali mengalami kenaikan ya global market cap. Data dari CMC di sini kita melihat naik 4,08% di kisaran lebih dari 841 miliar US dollar. Kemudian yang lagi trending ada FTT token ya, atau FTX token mengalami kenaikan 10%, kemudian Solana 12%, kemudian Dogecoin 7%. Dan kalau kita pantau Bitcoin saat ini, dia mulai juga mengalami kenaikan 4,63%. Walaupun kenaikan 4,3%, tetapi BIR-nya itu masih sangat terasa, teman-teman, karena di harga di bawah 17.000. Saat ini 16.700-an US dollar. Kemudian menyusul Ethereum 6,86%, 6,86% bull, kemudian BNB 4,32%, kemudian XRP 13,24% bull, Dogecoin, Cardano 4,83%, Polygon Matic 11% ke atas, kemudian Polkadot 6% ke atas, kemudian Solana 13%-an, kemudian Shiba Inu 5,41%, kemudian dan beberapa altcoin lainnya mengalami kembali kenaikan. Saat ini kita melihat Shiba Inu 5,43%-an. Baik, ya, selain itu kita akan cek juga di Crypto Bubbles top 100 koin atau token teratas. Kita melihat di sini CRO mengalami pembalikan arah. Kemarin sempat juga saya mereview ya penurunan CRO ini, koin dari crypto.com, exchange crypto.com. Kenapa di beberapa hari yang lalu itu mengalami penurunan? Karena beredar kabar bahwa CRO ini atau crypto.com, teman-teman semua ya, telah mengirim sebagian besar USDC stablecoin kepada FTX ya sebelum runtuhnya itu. Tetapi hal ini sudah diklarifikasi oleh CEO Crypto.com bahwa memang pengiriman tersebut sekitar 1 juta USDC. Nah, itu pengiriman itu, teman-teman ya, dikalkulasi selama 1 tahun, dan CEO Crypto.com mengatakan itu hanya sebagian kecil kalau dihitung dalam 1 tahun terakhir ya. Tetapi dalam lingkup sosial media kripto, terutama di Twitter ya, memang beredar kabar isu-isu yang kurang mengenakan, dan juga beberapa yang terpengaruh di ruang kripto menyampaikan bahwa kalian tarik dana Anda dari crypto.com. Makanya kenapa kemarin di beberapa hari yang lalu ya, kami sempat juga mereview crypto.com mengalami penurunan performa. Apalagi tokennya CRO ya, turun 20%. Saat ini kembali mengalami kenaikan karena
fundamentalnya sudah mulai membaik lagi ya, karena klarifikasi yang disampaikan oleh CEO-nya, ya CEO Crypto.com. Makanya ini kenapa CRO ini kembali mengalami kenaikan. Kemudian ada KNT dan beberapa altcoin lain di sini kebanyakan bull market, artinya mengalami kenaikan hijau ya, karena beberapa hari terakhir ini ya hampir keseluruhan aset kripto konsisten mengalami penurunan beberapa hari berturut-turut akibat dari keruntuhan exchange, salah satu exchange terbesar di dunia yaitu FTX.com. Baik teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada Anda neraca kebangkrutan dari FTX, kemudian fakta menarik juga tentang ekosistem Solana Foundation ya, uang mereka, artinya aset kepemilikan mereka di FTX.com. Baik, kita akan mulai dulu. Datang dari Bloomberg, neraca FTX buruk. Nah, di sini saya singkat saja, saya tunjukkan kepada Anda tentang hal-hal yang perlu Anda ketahui. Pertukaran FTX internasional atau FTX.com, utama Sam Bankman-Fried hanya memiliki 900 juta dolar aset yang dapat dijual dengan mudah dibandingkan kewajiban 9 miliar US sehari sebelum jatuh ke dalam kebangkrutan menurut materi investasi yang dilihat oleh Financial Times. Artinya FTX hanya mampu mencairkan sekitar 900 juta dana, sedangkan di beberapa hari yang lalu pada saat runtuhnya FTX, orang-orang berlomba-lomba melakukan penarikan. Makanya kenapa dia krisis likuiditas, karena dana yang mereka sanggupi hanya sekitar 900 jutaan, sementara yang melakukan penarikan miliaran US dollar. Porsi terbesar dari aset liquid yang terdaftar di neraca internasional FTX tertanggal Kamis ya adalah 470 jutaan dolar saham Robinhood yang dimiliki oleh kendaraan Bankman-Fried yang tidak terdaftar dalam pengajuan kebangkrutan di bab 11 itu ya, di hari Jumat teman-teman. Next up, spreadsheet yang mencantumkan aset dan kewajiban FTX internasional dilihat oleh Financial Times menunjukkan masalah yang membuat Bankman-Fried runtuh kembali ke bumi. Ini merujuk pada penarikan sekitar 5 miliar dolar pada hari Minggu lalu itu dan entry negatif sekitar 8 miliar dolar yang digambarkan sebagai akun fiat yang tidak diberi label secara internal. Next, sebagian besar aset yang tercatat di FTX Trading adalah investasi modal venture yang tidak liquid atau token kripto yang tidak diperdagangkan secara luas. Next up, secara keseluruhan, spreadsheet mengatakan aset FTX Trading adalah sekitar 900 juta dolar aset liquid, sedangkan 5,5 miliar aset kurang liquid yang terdiri dari token kripto dan 3,2 miliar investasi ekuitas swasta tidak liquid. Ada juga holding sekitar 7 juta dolar yang tidak jelas yang disebut Trump loss. Tidak ada aset Bitcoin yang terdaftar, meskipun kewajiban Bitcoin sebesar 1,4 miliar dolar. Dan memang ya FTX ini memanipulasi dana nasabahnya teman-teman. Makanya ini sebenarnya pelajaran bagi mereka ya, sehingga FTX mengalami keruntuhan. Ini sebenarnya tamparan keras bagi mantan CEO-nya yaitu Sam Bankman-Fried. Jadi CEO-nya sudah diganti teman-teman ya, Sam Bankman-Fried mengundurkan diri dan diganti oleh Ray ya, nama panggilan itu Ray yang saya kenal seperti itu teman-teman. Next, kemudian saya sampaikan kepada Anda, ini postingan dari Solana.com ya, Solana News. Nah, mereka katakan di sini, mereka tunjukkan kepada kita aset kepemilikan mereka di FTX.com. Fakta ekosistem Solana terkait kebangkrutan FTX. Next, kita pantau untuk jaringan Solana performanya. Selama peristiwa minggu lalu, jaringan Solana tidak mengalami masalah kinerja atau waktu aktif yang menonjol. Exposure neraca Solana Foundation ke FTX Alameda. Solana Foundation memiliki sekitar 1 juta dolar tunai atau setara tunai di FTX.com pada sekitar tanggal 6 bulan 11 kemarin ya, ketika FTX.com berhenti beroperasi penarikan, berhenti memproses penarikan. Ini kurang dari 1% dari kas atau setara kas Solana Foundation. Dan oleh karena itu, dampaknya terhadap operasional Solana Foundation dapat diabaikan. Solana Foundation tidak memiliki Solana yang dilindungi di FTX.com. Next, exposure aset Solana Foundation ke FTX Alameda. Pada tanggal 14 ya, 2022 ini bulan 11,
Solana Foundation memiliki exposure terhadap aset-aset di bawah ini. Nah, sebentar kita melihat ada beberapa aset yang dimiliki Solana Foundation di ftx.com. Aset ini disimpan di akun ftx.com dan terus disimpan di sana mulai sekitar tanggal 6 ya, bulan 11 2022 ketika ftx.com berhenti memproses penarikan ya, sekitar di sini kita melihat 3,24 juta lembar saham biasa FTX trading, kemudian 3,43 juta token FTT ya, ini yang dimiliki Solana Foundation ya. Kemudian 134,54 juta token SRM atau Serum. Nah, kemudian next transaksi Solana Foundation dengan FTX Alameda. Di sini ada tabel-tabelnya ya, sebentar saya tunjukkan ya. Kalian lihat di layar teman-teman. FTX Alameda pertama kali membeli Solana dari Solana Foundation pada Agustus 2020, 6 bulan setelah mainnet beta diluncurkan. Di bawah ini adalah ringkasan penjualan Solana atau Solana Foundation ke FTX Alameda. Kita melihat ya, terjadi di sini di tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 4 jutaan ya Solana, kemudian di tanggal 11 September pula 2020-an 12 jutaan, kemudian 7 Januari 2021 34 jutaan lebih Solana. Kemudian kita melihat di bawah lagi nih transaksi Solana Labs ya dengan FTX Alameda. Di bawah ini adalah ringkasan penjualan Solana Labs ya ke FTX Alameda. Nah, di sini ada sekitar 7.500.000 Solana, kemudian 61.000-an Solana. Nah, ini data ini merupakan informasi ya yang disampaikan oleh Solana Foundation ya sebagai transparansi mereka terhadap publik ya, berapa sih aset kepemilikan mereka yang tersimpan di Solana. Makanya kenapa beberapa hari terakhir ya Solana ini memang mengalami penurunan sangat dahsyat akibat dari runtuhnya FTX, karena kita mengetahui bersama FTX dan Solana ini ya memiliki ikatan erat, artinya mereka selalu bekerja sama dalam ruang ini. Next, CoinDesk, Solana Foundation berinvestasi di FTX, menyimpan jutaan rupiah di Sam Bankman-Fried Linked Cryptos on Exchange. Yayasan tersebut membahas dampak dari bencana FTX dalam sebuah posting blog. Solana Foundation mengatakan pada hari Senin memiliki puluhan juta dolar dalam cryptocurrency yang terdampar di FTX serta 3,24 juta saham biasa di bursa kripto Sam Bankman-Fried yang bangkrut. Foundation mengatakan bahwa mereka memiliki 134,54 juta dolar ya. Token, bukan dolar ya, 134,54 juta token SRM atau Serum. Ya, seperti apa yang kita lihat tadi postingan dari Solana Foundation, teman-temannya kita skip aja. Ini kurang lebih sama dengan informasi yang disampaikan oleh Solana Foundation. Kemudian dari sentimen, ketika informasi tentang ftx.com kejatuhan terungkap dan bahkan sebelum berita go public, Bitcoin telah mulai melihat peningkatan besar dalam alamat berukuran antara 0,1 hingga 100 Bitcoin. FTX alamat paus yang dipecah menjadi yang kecil mungkin menjadi penyebabnya. Next up, kemudian kami telah melihat TWT, token dari Trust Wallet, melonjak mengikuti CZ Binance menjamin token kripto self-custody. Akumulasi kerumunan ini adalah reaksi terhadap pedagang yang mencari metode keamanan baru sehubungan dengan FTX peristiwa baru-baru ini. Akibat dari postingan dari CZ Binance ya, saya sudah membahas juga ini tentang penyebab kenaikan TWT di beberapa video yang lalu. Kemudian ya, saat ini kita melihat informasi datang dari Whale Alert. Dia menginformasikan tentang FUD besar terjadi di beberapa hari terakhir ini akibat daripada runtuhnya FTX. Kalian lihat di situ ya, di layar Anda, di situ kita melihat di tabel, di diagram ini ya, diagram garis merah ini merupakan situasi FUD, ketakutan dalam ruang kripto, sehingga mengakibatkan orang-orang panik melakukan penjualan aset mereka sehingga market mengalami down, teman-teman semua ya. Dan ini untuk diagram garis birunya ini merupakan depositnya, kemudian ini yang merah orang-orang melakukan withdraw, artinya orang-orang terkena FUD mengalami ketakutan sehingga akibatnya ya mereka menjual sebagian besar
aset mereka yang kemudian mengakibatkan market mengalami penurunan kapitalisasi pasar. Nah, teman-teman semua ya, mungkin cukup sekian informasi kali ini ya. Jika kalian terbantu dengan informasi harian kami memberitakan kepada Anda informasi terbaru terupdate apa yang terjadi di ruang kripto, maka dari itu libatkan diri Anda bersama kami dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Ikuti juga kami di Twitter, cek saja di description video ini untuk Twitter kami. Oke teman-teman semua, cukup sekian. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you, bye-bye.